Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mari persiapkan hati untuk sebentar kita nanti masuk dalam ibadah pagi hari ini. Dan bersyukur Tuhan sebab kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Amin. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu, Pendeta Jimmy Sugiarto dari Yogyakarta. Silakan berdiri Pak Jimmy, kita beri tepuk tangan. Sebelum kita ibadah bersama-sama, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Amin. 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 Kami hadir di tempat ini Tuhan, membawa persembahan kami, pujian kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Cuma Tuhan katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari katakan sama-sama.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan katakan, ya kami yakin Tuhan, yakin Kau dan benar Tuhan ada di tengah kita. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku menyembah. Mari jemaat Tuhan. Hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Biar kekuatan kami dapat di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Boleh angkat tangan sama-sama Bapak Ibu? Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Segenap jiwaku memuji-Mu. Katakan sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Ada kuasa yang tak terbatas. Dan itu mengalir Tuhan di antara kami Tuhan. Dan biar jemaat Tuhan mengalami kemenangan terjadi. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Let's worship Him. Sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Yesus.
perkara besar ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sementara kami membawa pujian dan penyembahan, hati kami seperti dibajak, hati kami seperti diairi. Dan sebentar kalau kami nanti akan menikmati firman Tuhan, maka ada benih yang terbaik tepat di tanah yang terbaik. Dan itu akan menghasilkan hasil yang berlipat kali ganda Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Kau yang sertai Tuhan dan pimpin dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan sama-sama. Yang siap bersuka katakan amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang mari coba Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini. Ada yang kebetulan di dalam kekristenan, amin. Kalau kita ada di tempat ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Haleluya. Amin. Kami bersuka di dalam bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Engkau Allah yang layak dipuji untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Yang di atas tepuk tangan yuk. Amin.
katakan. Terpujilah Dia kuat, kuat dan berkemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sambil pujikan ini Bapak Ibu. Ajaib dan berkeagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Dia menghancurkan Tuhan, menjadikan jemaat Tuhan mengalami kemerdekaan. Kami bersorak berkemenangan. Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan berkeagungan. Satu hati dan menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama jemaat. Engkaulah Raja atas dunia. Dan menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Boleh tepuk tangan? Atas dunia. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Kami miliki kemenangan di dalam Tuhan. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bagimu Tuhan, Allah yang berjaya dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Yesus. Amin, 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 amin. Seberapa banyak yang siap menerima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Yuk sama-sama siapkan hati ini Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tetap melihat Engkau Tuhan. Engkau yang memberi kami kemenangan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, katakan ini Bapak Ibu, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau
ada kemenangan kita, amin. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Thank you Tuhan. Mari katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindungmu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, tiada pernah sedetik pun, sekalipun kita di dalam lembah, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Jemaat saja yang katakan, Yesus, Yesus amin. Untuk selamanya Tuhan, selamanya kan nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Tuhan, dan untuk selamanya, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sekali lagi besar setia Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang setia. Tidak sedetik pun Kau melepaskan kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan kami saat ini, kami percaya mata kami mungkin belum melihat, tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini tuntun kami dengan firman-Mu. Pagi hari ini tunjukkan kami jalan keluar. Pagi hari ini kuatkan iman kami Tuhan. Pagi hari ini merdekakan kami. Kami perlu Engkau, kami perlu kuasa-Mu Tuhan.
Karena itu biarlah sungguh-sungguh bukan hamba-Mu saja, tapi Tuhan terlebih lagi nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Lakukan apa yang tidak terbatas, yang manusia tidak bisa lakukan. Pulihkan setiap kami, merdekakan setiap kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh merdeka di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami buka hati kami lebar-lebar. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami boleh melakukan setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Hogi dan seluruh tim musik pujian, sungguh sangat memberkati. Terima kasih juga Pak Minggus, Bu Lingling, Pak Yo, Pak Heri, dan semua rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, juga majelis yang sudah memberi kesempatan pagi hari ini saya melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang di atas, yang di bawah semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini judul firman Tuhan yang dibagikan adalah jiwa yang merdeka. Berapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Tapi pertanyaannya buat setiap kita, apakah betul kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Jangan-jangan sepertinya kita merdeka, tapi kita ini belum merdeka. Terutama dari yang namanya gangguan atau tekanan kehidupan. Tekanan mental yang selalu menekan kehidupan kita. Karena itu mari saya ajak kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Nah, surat 3 Yohanes itu temanya adalah tetap setia di tengah tantangan. Hari-hari ini tantangan kehidupan gak makin mudah. Banyak orang menyerah. Banyak orang hari-hari ini lompat dari atas gedung. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak kuat menghadapi tantangan kehidupan. Kita mau lihat bersama apa sih yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, kita baca bersama 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ternyata Tuhan itu menghendaki kita tuh sehat di dalam segala hal. Bukan cuma jiwa kita sehat, tapi juga jasmani kita sehat. Sebaliknya bukan hanya jasmani kita sehat, keuangan kita sehat, tapi Tuhan juga menghendaki rohani kita, termasuk jiwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pagi hari ini bisa tengok kanan kiri, tanyakan apakah engkau baik-baik saja? Saya percaya ya, di GIA Kudus semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, slide selanjutnya, 79 tahun kita sudah merdeka Republik ini. Tapi hari-hari ini Indonesia dinyatakan darurat kesehatan mental, darurat kesehatan jiwa. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Yang pertama, ternyata saat ini perbandingannya dari 10 orang, 1 itu menghadapi gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Boleh katakan kanan kiri, itu bukan di sini. Di sini semua sehat kan? Amin. Jadi sekarang perbandingannya di antara 10 orang Indonesia, 1 itu mengalami gangguan jiwa. Berarti kalau penduduk kita 270 juta jiwa, 27 juta jiwanya kena gangguan mental, kena gangguan kejiwaan, mungkin karena pandemi, tekanan kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, di antara 27 juta itu, Bapak Ibu Saudara, 19 jutanya tuh usia 15 tahun ke atas. Kasihan kan ya, 15 tahun itu usia SMP. Berarti SMP, SMA, kuliah banyak yang mengalami gangguan kejiwaan. Ya sekarang beda sama dulu. Ya Pak Yo ya,
Kalau angkatan kita, angkatan di atas kita, pulang sekolah masih bisa bal-balan, masih bisa mainan. Sekarang anak-anak itu bahkan di kota besar seperti Jakarta, berangkat sekolah itu jam 6 pagi, menghindari macet. Pulang dari les-lesan, ya pulang sekolah masih les, kadang sampai di rumah lagi jam 9 malam. Bayangkan, anak SD, SMP dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Bagaimana enggak tertekan, bagaimana enggak stres. Sehingga dikatakan, ini yang paling parah ya, 1 di antara 3 remaja kita itu mengalami tekanan kejiwaan. Karena tekanan pendidikan, tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, semakin tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat, apakah kita itu adalah orang yang sehat secara mental? Maka slide selanjutnya, orang yang sehat secara mental itu ciri-cirinya apa sih? Ini menurut WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Ternyata dikatakan orang yang sehat mental itu adalah dia punya kondisi mental yang sejahtera, punya kondisi mental yang sehat. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, bisa mengatasi tekanan hidup yang normal. Artinya kalau masalah sehari-hari, harusnya kita masih kuat. Beda lagi kalau tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal, beda lagi kalau tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Seharusnya untuk masalah hidup sehari-hari kita itu kuat. Tapi berapa banyak sekarang anak-anak muda yang hanya karena tekanan masalah hidup sehari-hari mau nyerah. Berapa waktu lalu putri nomor 2 saya, ya ini kalau ada anak saya di sini, papa itu saya mesti dikobain seperti itu. Bukan untuk mempermalukan sebetulnya, tapi justru saya menceritakan itu karena bangga ya. Nah, anak nomor 2 saya tuh orangnya pemikir sekali, dia pinter. Ikut olimpiade sains dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia datang, waktu itu masih kelas 2 SMP, sekarang kelas 3. Dia berkata seperti ini, "Pah, aku tuh sedih, merasa gagal dalam hidup ini." Saya tanya putri ya, "Livi, kenapa kamu merasa gagal?" "Saya belum sesukses teman-teman saya. Saya belum sekaya teman-teman saya." Ya ampun, anak SMP sudah mikirin sukses. Anak SMP sudah mikirin kaya. Anak SMP sudah mikirin teman-teman saya sudah keluar negeri ke sana kemari. Saya kok belum apa-apa. Kalau dulu kita masih mikirin mainan, saudara. Anak sekarang sudah mikirin sukses. Bahkan generasi Z saat ini rata-rata, di sini banyak profesional muda ya, di berbagai perusahaan yang ada di Kudus ini. Rata-rata generasi Z itu 7 bulan kerja sudah pengen pindah. Kenapa? Turnover-nya tinggi, perpindahannya tinggi karena pengen cepat sukses, pengen gajinya cepat tinggi, pengen karirnya cepat naik. Sehingga ketika 7 bulan bekerja belum terjadi perubahan, mereka merasa harus pindah lagi dan pindah lagi. Maka disebut generasi stroberi. Stroberi itu kelihatannya indah, tapi kalau jatuh remuk, saudara. Nah, itulah yang terjadi. Lalu yang kedua, menyadari potensi diri. Nah, ini enggak di gereja, enggak di sekuler, saya ngajar di sekuler juga, ngajar di sekolah pramugari, bimbingan pranikah sama saja. Orang Indonesia tuh aneh, saudara. Kalau ditanya, sebutkan 5 kelebihanmu, sebutkan 5 sisi positifmu, rata-rata garuk-garuk kepala dan berkata, "Apa ya Pak? Saya itu jelek semua." Tapi kalau disuruh nyebutin kejelekannya, cepat banget saudara. "Pak, saya ada 14 kejelekan. Saya ada 14 kelemahan." Nah ini masalah, saya nggak ngerti apakah karena 350 tahun kita dijajah, sehingga mental kita tuh begitu inferior, kita merasa rendah, kita merasa nggak mampu. Nah banyak orang hari-hari ini merasa nggak mampu menghadapi tantangan. Saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya kemampuan. Rasa-rasanya yang saya hadapi itu lebih besar. Seperti Israel menghadapi Goliat. Rasa-rasanya musuh kita, tantangan kita tuh terlebih besar, saudara. Lalu yang ketiga, bisa belajar dan bekerja dengan baik. Berapa banyak hari-hari ini kita susah konsentrasi. Ya,
Apa yang kita kerjakan pikirannya kemana? Bahkan kita di gereja pun seringkali pikiran kita masih memikirkan masalah kita, tantangan kita, besok Senin bagaimana. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita harusnya bisa mengatasi stres, tapi karena kita begitu tertekan, kita akhirnya tidak melihat bahwa jalan keluar itu Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Karena saking pusingnya, karena saking ruwetnya, saudara. Bahkan yang terakhir bisa berkontribusi positif bagi lingkungan. Berapa banyak hari-hari ini masih muda, gak mau keluar kamar. Kenapa? Stres dengan kehidupan. Takut menghadapi tantangan. Mager, malas gerak, karena merasa hidup itu begitu sulit. Nah, ini ciri-ciri bahwa kita tidak sedang sehat secara mental. Nah, next, pertanyaannya apa sih penyebabnya hari-hari ini jiwa kita tidak merdeka? Apa penyebabnya banyak orang hari-hari ini sakit mentalnya? Nah, ternyata ada 3 penyebab. Penyebab yang pertama tuh bisa keturunan. Seorang anak normal yang lahir di keluarga yang orang tuanya nggak sehat jiwanya, orang tuanya toksik kalau semalam ada seminar, maka anak yang lahir sehat pun lama-lama bisa toksik. Lama-lama ikut nggak normal, karena keluarganya seperti itu. Maka mengkonseling orang tuh susahnya bukan di dalam ruangan, saudara. Tapi susahnya mengkonseling itu adalah ketika orang yang kita konseling pulang ke rumah. Karena orang yang kita konseling sudah dibenerin, tapi kalau pulang ke rumahnya, di rumahnya memang sistem keluarganya bermasalah, maka nggak lama kemudian orang itu akan bermasalah lagi. Nah, maka terkadang perlu konseling itu sekeluarga, ya, supaya apa yang salah bisa dibenahi. Lalu yang kedua memang karena lingkungan. Nah, inilah yang jadi fokus kita hari ini. Yang ketiga, kombinasi keduanya. Sudah di rumah bermasalah, secara keturunan bermasalah, lingkungannya menekan lagi. Maka lebih lagi terjadi stres, gangguan kejiwaan. Nah, hari ini kita mau fokus slide selanjutnya pada gangguan mental karena meningkatnya tekanan kehidupan. Berapa banyak yang hari-hari ini merasa hidup tidak semakin mudah? Boleh lambaikan tangan? Haleluya. Berapa banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang merasa pelayanan tidak makin mudah? Haleluya, ternyata kita senasib. Ternyata kita sama, Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita belajar sama-sama. Next slide. Pertanyaannya, mengapa gangguan mental hari-hari ini meningkat? Apalagi pasca pandemi, saudara. Kenapa hari-hari ini banyak orang tuh sakit secara jiwa? Ternyata ini penyebabnya. Di survei, orang Indonesia tuh rata-rata sehari lebih dari 7,5 jam, hampir 8 jam sehari waktu kita habiskan untuk sosmed. Ada di tempat ini? Saya. Betul, entah itu TikTok, Facebook, Instagram, terus apa lagi? Macam-macam, WhatsApp paling sering, ya, mungkin Telegram. Ya rasa-rasanya tuh kita nggak bisa lepas dari yang namanya sosmed. Ya, kalau Alkitab ketinggalan kita nggak bingung. Tapi kalau nggak buka WA sebentar kita sudah kebingungan. Rasa-rasanya ada yang kurang dari hidup kita. Ada yang hilang dari hidup kita. Nah, apalagi pandemi, saudara. Karena pandemi kemarin kita WFH, work from home. Nggak ngapa-ngapain, tambah lagi kita kecanduan dengan yang namanya sosmed YouTube. Kita isi hari-hari itu dengan seperti itu, saudara. Nah, masalahnya di sini. Kita lihat kalimat yang paling bawah ya. Saya tulis singkat tapi sebetulnya ada tambahannya. Makin banyak tahu, makin tertekan. Betul? Makin banyak melihat, makin pengen. Betul? Berapa banyak yang beli di online shop diawali dari suka melihat-lihat? Enggak beli kok, cuma melihat. Akhirnya barangnya sampai di rumah, saudara. Kemudian semakin banyak dengar, semakin ketakutan. Benar enggak? Hari-hari ini isunya lagi megatrust ya. Kita di Indonesia ini BMKG berkata akan terjadi gempa bumi 8 skala Richter yang berpotensi tsunami.
Sehingga banyak yang ketakutan. Anak-anak SMP termasuk anak saya kemarin dia WA ke mamanya, "Mah, sebaiknya kita siap-siap. Ya, persiapkan surat-surat berharga, packing, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, kita harus cepat-cepat mengungsi." Bayangkan ini anak SMP, saudara, sudah seperti itu pikirannya. Ya, kita tetap harus waspada gitu ya. Yang ada di Jawa ini, sebetulnya yang ada di kepulauan lebih berisiko, tapi kita tetap harus waspada, tapi jangan dikuasai ketakutan. Makin kita baca beritanya, makin ketakutan. Makin tahu, makin kehilangan damai sejahtera. Itu masalahnya, saudaraku. Nah, pertanyaannya di slide selanjutnya, bagaimana sekalipun tekanan hidup meningkat, kita bisa tetap hidup merdeka? Mungkin kalau kita tanya Abraham, Bapak Abraham, mungkin kalau kita tanya orang tua kita di masa lalu, mereka juga akan berkata, emang cuma kamu yang susah? Karena tiap-tiap zaman itu punya tantangannya masing-masing. Menurut kita tuh kita sekarang yang paling susah. Tapi orang tua kita yang hidup di zaman dulu juga berkata, di zaman kita juga banyak tantangan. Jadi setiap zaman, setiap masa ada tantangannya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita terlepas. Yang pertama, slide selanjutnya, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Boleh katakan amin? Sekali lagi, coba katakan bersama-sama, 2, 3 yang atas, yang bawah. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Shalom Pak Lukas ada di atas ya. Terima puji nama Tuhan, Pak Lukas, Bu Indri, sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Nah, kita balik ke sini, kita baca Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, saudara. Di slide selanjutnya kita lihat bersama, sosial media itu memacu kita untuk hidup dalam standar orang lain. Saya sering khotbahkan, kenapa sih Adam Hawa itu jatuh dalam dosa? Sebetulnya bukan karena buah terlarangnya, tapi karena keinginannya. Tuhan ciptakan mereka, Tuhan percayakan mereka Taman Eden. Semua boleh dimakan kecuali satu yang itu. Tapi yang membuat mereka jatuh adalah mereka ingin lebih. Nah, kalau Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu banyak sekali, betul? Masalahnya tuh kita tuh hidup sekarang gak puasan, saudara. Tiap kali lihat sosmed, ada motor terbaru ya, kita pengen. Tiap kali lihat sosmed, ada televisi yang terbaru, kita pengen. Ada mobil yang terbaru, kita pengen. Kita selalu hidup ingin lebih lagi, lebih lagi. Ingin lebih itu enggak salah, saudara. Tapi kalau kita selalu ingin punya yang terbaru, selalu ingin punya yang dimiliki oleh orang lain, kita akan stres. Berapa banyak kita stres itu karena ngelihat tetangga. Berapa banyak kita stres karena membandingkan diri dengan orang yang lain. Aduh, kayaknya keluarganya dia harmonis sekali. Aduh, kayaknya anaknya dia pinter-pinter ya. Aduh, kayaknya usahanya dia lebih diberkati dari usaha saya. Kayaknya tokonya dia lebih rame dari saya. Karena kita membandingkan diri dengan orang lain terus, maka kita melihat diri kita selalu kurang. Itulah yang membuat kita tertekan. Itulah yang membuat kita tidak bahagia. Filipi 4 ayat 11-13. Saudara ingat Filipi itu surat penjara. Ketika menulis itu Rasul Paulus bukan dalam keadaan baik-baik saja. Tapi mari kita lihat apa yang ditulis, saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Jadi kemungkinan waktu menulis ini Rasul Paulus itu bukan dalam keadaan kurang. Dia sedang baik-baiknya. Dia sedang mungkin dalam kondisi yang sekalipun dalam penjara dia merasa I'm fine, saya baik.
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekalipun dia punya, sekalipun dia mampu, tapi dia belajar ngerem dirinya. Belajar mencukupkan dirinya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Suatu kali dalam hidup saya, kemarin saya cerita di usia 38, semua sudah mapan. Sebagai hamba Tuhan semua tercukupi, gaji banyak saudara. Ya, waktu itu sangat banyak, masih ngajar STT. Jadi istri tidak usah bekerja pun aman, seluruh anak-anak aman. Tapi saat itu Tuhan tantang, berani enggak dalam hidupmu kamu mengandalkan Tuhan lebih lagi. Nah masalahnya waktu saya diminta resign dari jabatan saya waktu itu sedang awal-awal pandemi. Sudah resign dari gereja, masih ngajar di STT waktu itu. Bukan STI yang sekarang saudara. Nah ketika ngajar, ketika saya bergumul, diminta Tuhan resign lagi. Jadi penghasilan nol di tengah pandemi saudara, bayangkan. Lalu ketua STT telepon, Pak Jimmy nggak salah dengar suara Tuhan. Ini lumayan loh, dari STT masih dapat sekian. Bapak kan punya 4 orang anak plus 2 keponakan yang ikut di rumah. Sama istri berarti ber-8. Ini pandemi loh Pak. Bapak kalau resign lagi dari STT berarti 0 loh, 0 loh. Bapak enggak gila ini. Saya kasih 3 hari Bapak berdoa, bergumul lagi, siapa tahu salah dengar suara Tuhan. Saya bergumul 3 hari saudara, jawabannya tetap, kalau kamu ngandalin aku kata Tuhan, andalin sepenuhnya. 3 hari kemudian Pak Ketua telepon dan saya berkata, Pak tetap suruh resign. Ya sudah, Pak Jimmy itu gila. Dan waktu pandemi saudara, saya 6 bulan pertama pandemi saya seperti orang gila. Jangan-jangan benar ya saya gila. Karena yang kerja itu cuma istri saya, buat sari kedelai, susu kedelai, buat salad buah dijual sehari dapat 50.000 untuk hidup serumah. Sementara saya nggak punya kerjaan. Itu masa-masa saya banyak merenung, berdoa, mencari jati diri di dalam Tuhan. Tapi hebatnya saudara, waktu itu Tuhan ajar sesuatu, ternyata bisa ya 50.000 untuk ber-8. Saya sempat ngalami saudara, khotbah di gereja besar, nggak ada mobil. Terus gimana Pak? Naik sepeda ontel. Jadi kalau saya berangkat dari rumah celana pendek pakai kaos, naik sepeda nanti ngumpet-ngumpet sebelum jemaat datang, masuk kamar mandi, bawa ransel, pakai jas. Nanti pulangnya nunggu kalau jemaat sudah sepi, naik sepeda lagi. Hampir 2 tahun nggak ada mobil. Dalam keadaan yang nggak mudah. Saat itu saya baru sadar ternyata manusia tuh ngalami yang seperti ini masih bisa hidup. Ternyata nggak cepet-cepet mati amat gitu ya. Saya pikir dulu kalau nggak punya duit banyak tuh mesti mati. Tapi kondisi itu mengajar saya. Saat ini ketika Tuhan pulihkan pelayanan, Tuhan pulihkan kendaraan, Tuhan pulihkan uang dan lain sebagainya, saya jadi berpikir, ternyata Bapak Ibu, coba renungkan perkataan ini ya. Semua dalam hidup kita boleh hilang, kecuali satu, yaitu Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kita yang lainnya. Tapi kita boleh punya semua dalam hidup ini, tapi kalau kita kehilangan Tuhan, kita sedang kehilangan semua dari hidup kita. Boleh katakan amin? Jadi hari ini Bapak Ibu kalau lagi kurang, atau bahkan merasa kurang, sadarilah bahwa kita punya Tuhan. Dan itu lebih daripada cukup. Boleh katakan amin? Next slide. Nah seringkali yang buat kita nggak bersyukur tuh iklan. Ya saya nggak menyalahkan, di sini ada banyak perusahaan. Maksud saya begini, saudara pernah nggak lihat iklan mobil baru, penumpangnya nggak happy? Iklan mobil itu pasti semua penumpangnya dalam keadaan tersenyum, satu keluarga bahagia, benar nggak?
Iklan motor pasti orang yang naik motor senyum-senyum, kayaknya happy banget gitu kan. Iklan tiket pesawat juga sama, liburan di Bali, lagi di pantai ya, kemudian lagi seneng, happy. Nah semua itu membentuk di benak kita bahwa oh kalau punya mobil baru berarti saya akan lebih bahagia. Kalau mobil saya belum baru, saya enggak bahagia. Oh kalau punya rumah baru kayaknya keluarga saya lebih harmonis. Berarti kalau sekarang enggak harmonis, kuncinya adalah beli rumah baru. Kita selalu diajar oleh iklan nambah terus. Kalau enggak nambah enggak happy, kalau enggak nambah enggak bahagia. Kita enggak diajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Jadi pikiran kita selalu, nanti kalau punya rumah aku baru bahagia. Nanti kalau bisa ke Bali liburan aku baru bahagia. Nanti kalau aku punya ini, punya itu baru bahagia. Kita enggak sadar bahwa sekarang pun kalau kita mencukupkan diri, kita bisa bahagia. Maka bahagia itu now, sekarang. Caranya Pak, mencukupkan diri. Mensyukuri apa yang ada. Mensyukuri istri, mensyukuri suami, mensyukuri anak, mensyukuri orang tua. Bahkan mensyukuri gereja di mana kita berada. Amin. Kemarin kedatangan teman, Pak, saya enggak mau bergereja dimanapun. Semua gereja jelek Pak, semua hamba Tuhan mengecewakan. Lalu saya berkata, ya memang enggak ada yang sempurna di dunia ini. Kalau mau sempurna besok di surga. Tapi hari ini berhentilah membandingkan. Gereja lain kok lebih gini ya, gereja lain kok lebih gini. Ketika kita terus membandingkan, kita enggak bisa melihat apa yang baik dengan yang Tuhan sudah berikan sekarang. Mari kita belajar untuk berhenti membandingkan. Ada amin? Masih semangat? Yang kedua dengan cepat, belajar berkata tidak. Markus 1:35-36. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia, maksudnya Tuhan Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. 37. Waktu menemukan Yesus, menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Tapi heran saudara, jawabnya Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Maka akibatnya, ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Next slide. Yesus sadar bahwa waktunya untuk melayani di bumi ini hanya 3,5 tahun. Katakanlah waktu itu Yesus sedang KKR di Kudus hari pertama. Lalu hari keduanya pagi-pagi benar saat murid-murid belum bangun. Yesus saat teduh. Dia berdoa bergumul, Tuhan mau bawa dia nextnya kemana? Ke Pati mungkin, ke Semarang mungkin. Yesus bergumul, tetap di Kudus atau harus lanjutin pelayanan. Dan dia mungkin dapat bahwa kalau dia di Kudusnya 2 hari, maka sampai dia nanti disalib, pelayanannya enggak selesai. Maka ketika murid-murid cari dia dan berkata itu orang sudah ngantri KKR hari kedua. Yesus bisa menjawab, no. Sekalipun mereka antri, tapi aku dipanggil Tuhan untuk next kota selanjutnya. Karena kalau aku enggak perhatikan prioritas, enggak selesai. Saat aku disalib, belum semua kota mendengarkan Injil di Galilea. Nah saudara, yang jadi masalah adalah dengan kita. Next slide. Kita itu ingin jadi semua dan melayani semua. Kita inginnya semua kita lakukan, semua kita kerjakan, semua kita iyani. Organisasi apapun, tawaran apapun semua yes. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk istirahat. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk keluarga. Semua ekskul kita ikuti, semua les-lesan kita ikuti. Kita pengen hebat Mandarin, kita ingin hebat bahasa Inggris, kita ingin hebat bahasa Jawa. Ada yang di tempat ini les bahasa Jawa, kalau di Jogja harus saudara. Saya itu
hari-hari ini sedang berproses bertobat, saudara. Jadi saya jadi apa itu tergantung harinya. Kalau hari Minggu khotbah, hari biasa jadi dosen, hari biasa lagi ngajar pramugari, hari yang lain lagi jadi fotografer pesawat, hari yang lain lagi ganti lagi. Lama-lama puyeng saya, saudara. Lalu ada jemaat ini karismatik ya, dia berkata, Pak, ketika kami KTB, kelompok sel, dia berkata, saya lihat angka 1, Bapak itu harus prioritas. Jangan banyak fokus, Pak, fokus itu 1 saja, kerjakan sungguh-sungguh. Saya berkata, terima kasih, Bu. Rupanya yang lain juga dapat yang sama. Nah ini saudara, jangan jadi semua, jangan iyanin semua. Karena sungkan, Pak, karena butuh, Pak, karena ini. Belajarlah untuk berkata tidak. Next slide. Spare part yang dipakai terus-menerus akan cepat aus, apalagi jiwa kita. Kita tuh seringkali bisa tidur supaya fisik kita istirahat, tapi kita jarang untuk mengistirahatkan jiwa kita. Di kasur ya, saya juga harus bertobat, masih pegang handphone, masih lihat sosmed. Akibatnya apa? Jiwa kita kurang istirahat. Nggak heran ya stres, nggak heran ya tertekan. Karena itu mulai hari ini saudara, belajar membuat pilihan. Belajar berkata tidak. Kemarin pagi-pagi saudara 2 hari yang lalu baru saat teduh saya buka WA. Bapak terpilih jadi ketua pendidikan untuk Bamak Yogyakarta. Lalu saya berkata, siapa yang pilih? Kok nggak tanya-tanya langsung dimasukkan di kepengurusan. Lalu saya bergumul dan akhirnya saya berkata, Pak, maaf dengan hormat, terima kasih untuk kepercayaannya, tapi saya harus fokus. Hari-hari ini kesehatan saya tidak begitu baik karena saya terlalu sibuk. Hari-hari ini jiwa saya kadang tertekan karena saya terlalu sibuk. Hari ini maaf Pak, saya berkata tidak. Saya mau fokus di sini dulu. Hari ini Bapak Ibu belajarlah berkata tidak. Berkatalah ya hanya pada apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan. Boleh katakan amin? Nah saudara, next slide. Makin capek kita makin gak produktif. Kemarin mau kesini saya masuk bengkel mau spuring ban saudara. Lalu bengkelnya berkata nggak bisa dispuring Pak. Loh kenapa? Karena bel joy-nya sudah kena. Kalau mau ganti berapa hari? 2 hari Pak. Waduh nggak sempet lagi mau ke Kudus. Ya sudah deh, aman nggak Mas? Masih aman kok Pak. Bawa ke Kudus saja, nanti dari Kudus balik lagi. Lah saya tanya, kenapa bel joy-nya bisa kena? Ya itu Pak, mobil yang banyak gede-gede itu, biasanya memang yang kena itu bel joy-nya. Bas amnya pasti akan kena Pak, karena dia biasanya ban standar lalu dia dikasih ban yang lebih berat, dia mesti akan kena, karena nggak kuat goncangan. Nah sama juga dengan kita saudara, bagaimana jiwa kita nggak aus, bagaimana kita nggak stres kalau kita dipakai melebihi standar. Tuhan kasih 1 hari, hari Minggu untuk istirahat, pakailah itu baik-baik sehingga jiwa kita bisa disegarkan. Suatu kali seorang penebang pohon, dia pakai kampak, sehari bisa tebang 7 pohon. Karena baru hari pertama dia belajar menebang. Hari kedua dia berharap dia bisa nebang 10 pohon. Tapi yang terjadi dia hanya bisa nebang 4. Hari ketiga dia berharap lebih banyak, ternyata cuma bisa nebang 3. Lalu dia putus asa, apanya yang salah? Harusnya makin hari saya makin produktif. Kenapa makin hari saya makin menurun? Yang dia tidak sadari adalah makin hari dia makin capek. Makin hari kampak yang dia pakai makin tumpul karena dipakai terus tanpa pernah diasah. Makanya makin hari makin gak produktif. Makin stres, kita akan mendapati diri kita makin berkurang. Hari ini perlu istirahat, perlu refreshing, perlu waktu berdoa, perlu waktu teduh sehingga kita boleh lebih lagi produktif. Yang terakhir, berhentilah jadi Tuhan. Sebetulnya itu huruf kecil saudara, tapi karena template-nya seperti itu jadi besar. Markus 14 ayat 36. Kata Yesus, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Boleh katakan amin? Berapa banyak percaya nggak ada yang mustahil buat Tuhan? Haleluya. Tapi dikatakan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Next slide. Masalah sebagian orang adalah ingin jadi Tuhan. Maksudnya gimana Pak? Ingin ngatur semua sesuai kehendaknya. Harus.
Ini harus gini, ini harus gitu, gak peduli. Cuaca harus cerah, semuanya mau kita atur sesuai kehendak kita. Slide selanjutnya, kedobelan, jadi 2 lompatan ya. Nah, orang sakit mental, ada ahli kognitif behavior terapi berkata, orang sakit mental itu karena kata harus. Anakku harus bisa keluar negeri. Sebetulnya kenyataannya bisa yes, bisa no. Aku harus jadi yang terbaik, bisa yes, bisa no. Karena kita bukan Tuhan yang bisa memastikan semuanya. Kita boleh berdoa, kita boleh berusaha, tapi kita bukan Tuhan yang membuat semuanya pasti. Nah, next slide. Banyak hal itu di luar kendali kita, saudaraku. Namun sesungguhnya ada dalam kendali Tuhan. Karena itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang di dalam kendali kita kerjakan baik-baik. Apa yang di luar kendali kita, let God, let go. Belajar berproses. Terkadang semua itu tidak harus selesai hari ini. Pergumulan kita kadang tidak bisa selesai hari ini. Pak, saya sudah doa, belum dijawab, belum selesai. Nikmati saja prosesnya. Pada waktunya akan selesai dengan sendiri, saudara. Nah, hari ini kalau kita pegang ketiga hal ini, saudara, kita akan bisa merdeka di dalam jiwa kita. Saya undang untuk teman-teman pemuji penyembah, boleh maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Pujian ini berkata bahwa dalam setiap musim kehidupan, kita akan bisa lalui kalau kita andalkan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Musik dengan lembut. Hari ini Tuhan mengajar kita untuk merdeka dari gangguan tekanan kejiwaan. Terkadang kita berpikir itu pasti psikologi, pasti langkah-langkah yang bagaimana. Tapi hari ini Tuhan menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Yang pertama adalah belajar mencukupkan diri. Kenapa kita stres? Karena kita merasa kurang terus. Kita enggak belajar bersyukur dengan apa yang ada. Yang kedua, kita sulit berkata tidak, semua kita iyani, semua kita lakukan. Kita mau jadi semua, kita mau berhasil dalam semua. Saudaraku, Tuhan punya panggilan khusus atas hidup kita. Kita bukan bisa melakukan semuanya. Hari ini fokus pada apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, jangan jadi Tuhan. Berapa banyak orang stres karena dia berkata semua harus terjadi sesuai keinginan saya.
Hari ini lewat 3 hal ini intinya apa? Belajar untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Belajar untuk mensyukuri rencana Tuhan. Belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Jangan selalu membandingkan diri dengan yang lain. Jangan selalu mengeluh dan merasa kurang. Maka jiwa kita akan dimerdekakan. Berapa banyak jemaat yang didoakan, boleh angkat tangan di tempat. Saya mau berdoa buat saudara, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ada yang lain lagi, puji nama Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau turun tangan. Kau tahu setiap pergumulan hati kami, Kau tahu setiap kesulitan, tekanan yang sedang menindih jiwa kami, Tuhan. Hari ini di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan, Tuhan. Tolong kami gak sanggup dengan kekuatan kami. Kami perlu Tuhan, merdekakan kami. Beri kelegaan, beri kelepasan, beri sukacita, beri hati yang bersyukur, beri ketegasan untuk berkata tidak dan fokus. Beri kami hati yang bersandar, berserah pada Tuhan, bukan menjadi Tuhan, tapi memberi kesempatan untuk Tuhan menjadi penguasa atas hidup kami. Lawat setiap jemaat-Mu, pulihkan dengan cara yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya serahkan kepada majelis untuk menutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk memuliakan Engkau dan mendengar firman-Mu. Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai setiap hati, pikiran, jiwa, roh kami Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu, kami menanggung segala sesuatu, kami mengalami segala sesuatu, kami boleh Tuhan memperoleh kekuatan yang daripada Engkau. Sehingga Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, sesuai firman-Mu Tuhan, kami boleh menanggungnya di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau berbicara di dalam setiap hati kami. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menguasai diri kami, mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau belajar untuk berkata tidak. Dan kami tidak mau memaksa kehendak kami Tuhan. Biarlah semua itu kehendak-Mu yang terjadi. Karena kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Engkau akan mengadakan semuanya itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Jimmy yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini makin luar biasa dan jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto yang telah melayani dan menyampaikan firman Tuhan dalam seminar keluarga tadi malam ya, dan juga ibadah raya pertama dan nanti yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga secara pelayanan senantiasa. Ada beberapa penekanan warta yang saya sampaikan di sini. Berikutnya adalah pelantikan majelis baru periode 2024 sampai 2028. Oleh anugerah Tuhan akan dilaksanakan pelantikan majelis periode masa bakti 2024 sampai dengan 2028 dalam ibadah raya yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 pada pukul 6.30.
oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Adapun nama-nama majelis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Lukas Karwoto. Yang kedua, Ibu Geti Kostaman. Yang ketiga, Ibu Agnes Kristia Himawan. Yang keempat, Bapak Daniel Primajaya. Yang keenam, yang kelima, Ibu Natalia Kristianti. Lalu berikutnya Bapak Markus Dwi Sistanto. Bapak Markus Diki Sistanto. Berikutnya lagi Bapak Unarjo Sutikno. Berikutnya Ibu Hanawati. Berikutnya lagi Bapak Heri Setiawan. Berikutnya Bapak Budi Santoso. Berikutnya lagi Bapak Stephen Adriel Antonia dan Bapak Agus Suhianto. Demikian nama-nama para calon majelis yang akan dilantik. Kemudian berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, Bapak Susanto Wibowo dalam usia 67, meninggal hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dan sudah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di Darussalam. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Kemudian acara Happy Friday untuk PWK Esther. Diberitahukan kepada jemaat khususnya para wanita Giaku bahwa untuk Jumat kelima seksi PWK Esther Giaku akan mengadakan acara Happy Friday. Doa bagi bangsa Indonesia dan akan menyelenggarakan acara perlombaan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pada pukul 16.30. Bertempat di lantai dasar Gereja Isa Al-Masih Kudus dengan dress code merah atau putih. Ini maksudnya merah dan putih atau merah atau putih Pak Yu? Oh atau ya, merah atau putih gitu ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Kemudian untuk Camp Pria Gideon, akan diadakan acara Camp Pria Gideon Gia Kudus pada tanggal 15 sampai 16 September 2024 bertempat di Wisma Elika Bandungan. Pembicaranya Bapak Pendeta Gideon Yulianto dengan iuran per orang 100.000. Bagi para pria yang akan mengikuti acara tersebut, silahkan mendaftar kepada Bapak Muji Hartono atau Bapak Agus Suhianto. Kemudian untuk fellowship seluruh pelayan mimbar, perhatikan untuk seluruh pelayan mimbar, mengingatkan kembali kepada seluruh pelayan mimbar Gia Kudus untuk hadir dalam acara fellowship All Praise and Worship Team yang akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 18 atau jam 6 sore nanti ya. Bertempat di ruang ibadah lantai utama atau lantai 2. Mohon kehadiran dari seluruh majelis bidang ibadah beserta seluruh tim
Baik itu tim musik, WL, singer, choir, dancer, tamborin, flag, mulmet, dan soundman. Kemudian untuk Beston Pagi Raya keluarga, mari hadir Bapak Ibu semuanya. Ajaklah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 sore, 5 pagi, 5 sore. Ya, setiap Sabtu jam 5 pagi di GIA Kudus Ruang Serbaguna lantai 1. Lalu untuk setiap minggu kedua dan 4 kita ada senam bersama, begitu ya. Kemudian untuk PDF wilayah akan dilakukan secara serentak pada hari Rabu, besok Rabu ya, tanggal 28 Agustus 2024 pada pukul 18.30 atau setengah 7 di tempat wilayah masing-masing. Silahkan bergabung di PDF wilayah masing-masing. Tuhan berkati. Kemudian jangan lupa untuk perjamuan suci, tanggal 1 September 2024 adalah minggu pertama. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih mengambil kesempatan untuk mengikuti ibadah dan perjamuan suci ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di warta cetak maupun elektronik. Kemudian kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada silakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Ada? Oke, sekarang kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Silahkan bangkit berdiri. 1, 2. Di atas? Yang berulang tahun. Iya, kakak. Iya. Baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya, jiwa yang merdeka. Jadilah saksi Kristus di hari-hari ke depan. Di sana juga ibadah kita lanjutkan. Ibadah tidak saja hari Minggu tetapi every day in our life. Setiap hari di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami ingin memiliki pribadi yang kuat, jiwa yang merdeka. Begitu banyak masalah, pergumulan hidup, sakit, penyakit, krisis boleh datang silih berganti. Tetapi kami mau menjadi murid-murid Kristus yang memiliki jiwa yang merdeka, yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan inilah janji firman-Mu dan janji Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kami semua sebagai murid-murid Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Berkati mereka satu persatu, biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam iman, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, Kau menambahkan umur 1 tahun dengan penuh dengan ucapan syukur, dan berilah sukacita
kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang datang, yang memberikan hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Sembari mereka membawa uang berkat untuk mendukung pelayanan atau dalam bentuk yang lainnya untuk memberkati dan mensupport pelayanan di gereja ini. Kami percaya bahwa gereja Isa Al-Masih hadir di Kota Kudus untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu berkati ya Tuhan tangan-tangan anak-Mu yang sudah memberkati, yang sudah mempersembahkan, baik itu janji iman, persembahan maupun persepuluhan yang ada. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan usia lanjut, dengan pergumulan-pergumulan yang berat, dan pekerjaan di kantor, tuntutan karir yang ada, dan bahkan pergumulan keluarga muda yang masih bergumul dengan mendapatkan keturunan di dalam keluarga mereka. Tuhan berkati mereka dan bukalah berkat-berkat sehingga mereka boleh menerima berkat-berkat anugerah dari Tuhan. Kuatkanlah yang sakit, yang masih bergumul, sembuhkanlah ya Tuhan. Berilah kekuatan kepada para lansia yang bergumul di tempat tidur mereka, dan mereka terus memandang kepada Kristus karena mereka percaya bahwa suatu saat kemah dunia ini akan dibongkar, diganti dengan kemah surgawi. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa untuk Kota Kudus ini. Berkati kota ini supaya kota ini aman, stabilitas sosial politiknya juga baik, supaya anak-anak-Mu, masyarakat yang lain boleh berusaha, boleh berkembang, dagangnya, pekerjaannya, sehingga kota ini menjadi kota yang sejahtera, yang dimana kalau kota ini tenang, berita Injil boleh diberitakan melalui teladan dan melalui pemberitaan secara langsung. Berkati bangsa dan negara kami berdoa supaya bangsa ini berjalan di dalam kebenaran. Orang-orang yang punya kuasa tahu diri di mana mereka batas-batasnya untuk mendengar kehendak Tuhan, supaya negara ini menjadi negara yang diberkati Tuhan. Jauhkan dari kekacauan, jauhkan daripada hal-hal yang tidak benar. Kiranya Tuhan meluruskan penguasa-penguasa yang sudah melenceng dari jalan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Engkau memberkati dunia ini penuh dengan rahmat-Mu dan jadikan kami pembawa damai di mana saja kami berada. Di keluarga jadikan kami pembawa damai. Di kantor, di masyarakat, di gereja, terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tengadahkan tanganmu ke atas sebagai simbol menerima berkat Tuhan. Sekarang setelah engkau berbakti
kepada Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Lanjutkanlah mimpi-mimpimu yang kau miliki. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan membela. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.